Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdik li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Halaman 57. Wa yandariju fi qawlina Muhammadur Rasulullah al-imanu bil qadar, dan masuk pada ucapan kita Muhammad Rasulullah oleh beriman kepada takdir. Wa huwal i'tiqadu bi anna ma qaddarahu Allah ta'ala fil azal la budda min wuqu'ihi. Takdir itu, keimanan kepada takdir itu meyakini dengan bahwa apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah pada zaman azali pasti daripada terjadinya. Wa ma lam yuqaddirhu yastahilu wuqu'uhu. Apa-apa yang tidak Allah takdirkan maka mustahil terjadinya. Wa dzalika bi anna ma yusibuna wa ma yaqa'u minna min khairin aw syarrin huwa bi qada'illah wa qadari. Yang demikian itu dengan bahwa apa yang menimpa pada kita, apa yang terjadi dari kita daripada kebaikan atau keburukan, itu dengan ketentuan Allah dan takdirnya. Sawa'unil af'alul idtirariyah, sama saja perbuatan yang di luar kendali, kalku sya'rirati seperti gemeter belum makan, awil a'malul ikhtiyariyah atau perbuatan yang dibawa kendali, kal qiyami seperti berdiri, wal qu'udi dan duduk, wa ta'ati dan ta'at, wal maksiyati dan maksiat. Qala ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Berfirman Allah Ta'ala, dan Allah mencipta segala sesuatu lalu Allah mentakdirkannya dengan ukuran tertentu. Wa qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta kalian dan apa yang kalian kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah. Saudara sekalian yang mulia, ucapan ikrar dua kalimat syahadat dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku yakin tiada Tuhan selain Allah, dan aku yakin Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau kita yakin Nabi Muhammad itu utusan Allah, konsekuensinya kita kudu meyakini dengan apa yang disampaikan oleh Nabi yang disebut dengan qada dan qadar, takdir. Jadi biar kita faham, Nabi itu diutus di tengah-tengah kita, di antaranya misinya menyampaikan bahwa kita kudu menyembah Allah. Itu pokok. Kedua, kita kudu mengimani kepada yang gaib, malaikat, kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Begitu, kami mengimani kepada kitab-kitab, kepada hari kiamat, dan termasuk yang kita tidak lihat yang disebut dengan qada dan qadar. Apa sih qada dan qadar itu? Qada dan qadar itu artinya pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi pada kita di masa mendatang. Biar ngerti, qada itu artinya qada,
pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi pada kita ajalah, pada makhluk maksudnya, biar gampang, pada kita di masa mendatang. Itu namanya qada. Sedang takdir adalah terjadinya sesuatu pada kita sesuai dengan kadar yang ditentukan dan cara yang ditentukan mengikuti pengetahuan Allah. Itu namanya disebut takdir. Biar gampang, yang namanya qada itu adalah laptop, keyboard. Tahu keyboard nggak? Tulisan-tulisan tuh yang di handphone dah. Biar gampang, laptop takut gua nggak punya, panjang lagi. Kalau handphone makanya punya semuanya nih. Tuh di handphone kan ada angka A, B, C segala macam. Tuh itu sudah terprogram. Kita pengen nulis saya, itu udah ada tulisan tuh. Ketika kita mencet S A E Y A, itu namanya takdir. Mewujudkan yang direncanakan. Begitu. Qada itu perencanaan, qadar itu pelaksanaan. Begitu. Qada itu perencanaan, qadar itu pelaksanaan. Begini, biar kita paham. Jadi sebelum kita ada, Allah udah tahu bahwa kita bakalan ada di dunia. Ayah kita si anu, ibu kita si anu, Allah udah tahu. Nanti kitanya bakalan sekolah di anu, mondok di anu, kerja di anu, diganggu si anu, begitu dagang anu, rugi sekian, segala macam. Ini yang kayak begini nih disebut qada. Jadi sebelum kita ada sudah diprogram oleh Allah. Begitu. Dari zaman azali. Kayak malam hari ini ngaji nih kita. Itu dari sebelum lahir udah dicatat. Malaikat tahu dari umur 4 bulan. Kita orang ini di 4 bulan perut ibu kita, Allah udah tahu. Malaikat tahu, malaikat. Ini orang umurnya sekian, rezekinya sekian. Begitu hari ini dagangnya untung, hari ini dagangnya rugi, hari ini sakit, hari ini sehat. Itu dari umur berapa? 4 bulan. Malaikat udah tahu. Allah dari dulu sebelum itu. Malaikat disuruh ngintip database orang. Udah ada namanya Lauhul Mahfud. Itu qada. Kejadiannya dari umur 4 bulan itu udah ada catatannya. Nanti malam Senin bakalan ngaji, duduknya di pojok, nyender gitu, ngantuk, ya itu semuanya lengkap, nggak bakalan geser. Artinya nggak bakalan geser, nggak bakalan berubah. Catatan itu nggak bakalan berubah, enggak. Ini arti iman kepada takdir.
Jadi apa tuh iman kepada takdir? Ini kalau orang paham takdir, hidupnya bahagia. Udah itu rumusnya. Apa yang dimaksud iman kepada takdir? Seorang muslim kudu yakin seyakin-yakinnya di dalam hati sanubarinya, apa saja yang Allah tentukan sejari dulu kala pasti terjadi. Kayak malam hari ini kita ngaji, begitu. Itu udah ditentukan, pasti terjadi. Dan apa saja yang Allah tidak gariskan, kagak bakalan terjadi. Saya malam Senin depan enggak ngaji, emang libur. Gitu. Begitu. Ada catatannya. Hari ini dagang untung sekian. Hari ini dagang rugi sekian. Hari ini rugi tenaga, mananya pas-pasan. Balik modal tuh rugi nggak sih ya? Rugi apa Bang Adi? Rugi tenaga, apalagi? Waktu tuh. Rugi, nggak ada yang namanya pas itu, rugi. Semuanya ada catatannya. Makanya karena semua ada catatannya tentang takdir, hidup itu tenang. Rezeki diatur oleh Allah, tenang. Contoh kucing, makanannya ikan. Ikan adanya di laut, di air. Kucing kagak bisa mancing. Kucing kagak ngerti neger. Palesan kagak punya. Gaji enggak punya. Pensiunan enggak punya. Obyekan apalagi enggak punya tuh kucing. Kontrakan kagak punya. ATM boro-boro tuh kucing. Dan parahnya lagi ama air takut. Ama air rezekinya di dalam air. Karena paham takdir, kucing tenang. Walaupun gua kagak berani sama air, rezeki gua di air, Allah punya takdir bahwa semua makhluknya dibagi rezeki, tenang, enggak bingung. Maka sampai sekarang tuh kucing ade dan banyak, gemuk pula, begitu, enggak stres, begitu. Padahal dia ijazah enggak punya, kerjaan enggak punya, tenang. Kenapa? Iman sama takdir. Mantap, mantap. Begitu pula nyamuk. Tuh nyamuk tuh sama mata kita, mata nyamuk sama mata kita, gedean mana? Mata kita. Dokter tentu sama matanya sama kita. Dokter nih mau ngoperasi orang, lampu nih masih kurang, banyak lampunya. Itu lampu banyak aja masih nyuntiknya salah. Ya Allah, maafin saya lupa matiin. Ntar dulu, siapa ini? Redoin Gunawan. Ih, ngaji. Assalamualaikum. Lagi ngaji. Gentar ya, telepon balik ya. Iya, di kebun kopi. Baik. Iya, maafin. Iya, saya lupa matiin. Maafin Redoin. Tuh nyamuk matanya kecil. Udah kecil, jeleknya manusia nih, jahatnya. Udah nyamuk matanya kecil, tuh mau tidur, lampu dimatiin.
Lampu diapain? Apa nggak tambah gelap? Begitu. Udah tuh lampu dimatiin, nyamuk aja usap dada. Astagfirullah, kata nyamuk. Udah lampu tuh mati, pakai autan. Aduh, dasar manusia, kata dia. Usap dada tuh, sama kelakuan manusia begitu tuh nyamuk. Udah begitu, pakai selimut tebel lagi. Aduh manusia, enggak begitu, enggak. Nyamuk, lo mau pakai selimut 5 meter ke tebelnya, 10 cm kayak pakai autan mandi kayak bukan diolesin doang. Lo gelapin semuanya kayak gua orang ngaruh. Gua punya Tuhan, punya takdir, ada rezekinya. Begitu, lo gelapin silakan. Maka Allah, kata Allah, tenang nyamuk, tenang. Lo bunyiin di kupingnya. Itu nyamuk tuh pakai autan, wong wong wong, kurang ajar kata dia. Dengar juga kagak tuh nyamuk. Akhirnya yang namanya selimut tebel dibuka juga, pas kata nyamuk, dibuka. Begitu. Sedang pakai autan tadi nggak marah, karena dia kesel berisik marah, maka pembuluh darahnya kebuka, pori-porinya kebuka, lah tinggal sedot. Gitu. Sampai sekarang nyamuk ada dan banyak. Gitu. Tuh nyamuk tenang. Kalau kita percaya takdir, tenang, nggak usah ramah rezeki, nggak bingung. Nggak ada orang dagang dia bingung, ada orang ini dia bingung, mau ngapa? Itu karena nggak paham takdir. Kalau mau saingan sama diri sendiri kemarin, bukan sama orang lain. Itu saingan. Bulan lalu apa yang telah kita lakukan, bulan ini kudu lebih baik. Itu saingan. Jangan sama orang lain, capek. Begitu. Ini namanya paham sama takdir. Mau ngapain minta orang? Begitu. Takdir tuh kelihatannya nggak enak. Itu karena nggak paham. Takdir tuh akan kita ngerti hikmahnya kalau udah terjadi. Coba kita dihina-hina orang, enak nggak? Enggak enak. Kita dikata goblok, enak nggak? Enggak. Tapi akhirnya, ya Allah, baru 5 kali kan kata goblok, ini udah dapat umroh, gara-gara goblokin. Dapat duit 200 juta, dapat mobil, dapat motor, rumah lagi, anak beasiswa, gara-gara digoblokin. Paham takdir, diem aja, Allah gerakin. Begitu. Begitu. Kita jangan ngarep, gua pengen dikatain goblok, jangan. Gitu. Sebab orang ngiri itu nggak bakalan hasil. Saya kasih contoh. Ada santri yang lama mondok pulang. Usaha rada morat marit. Bininya ngingetin, "Bang, soanlah ke rumah guru. Apakah biar ini nih, kan kata agama ngasih yang paling gede ngasih sama guru. Kan abang bilang, iya emang begitu kata si lakinya. Ngasih sama yatim 1000 yatim, orang miskin 1000 miskin, ngasih guru masih gedean ngasih guru ganjarannya. Nah abang ngerti kata bininya, dah soan biar nanti dapat doa-doa biar usahanya lancar. Bawa apa ya, udah yang ada aja, singkong deh. Di belakang rumah tuh bawa singkong. Begitu, bawa singkong ke rumah guru. Datang ketemu tuh sama guru,
Ngobrol, kata gurunya, lama banget kamu ini jarang main. Kemana aja? Maafin Pak Yai, udah panjang lebar dah. Pak Yai minta doa biar usaha saya ini bangkit nih. Payah ini Pak Yai. Begitu, Kiai doa-doa. Lalu kemudian bilang sama bininya, "Mah, apaan ini loh? Si Mamat, santri kita ini lama nggak datang-datang. Sekarang datang katanya udah punya anak 3. Payah. Apakah dia mau pulang tuh kasihin? Apa ya?" Begitu. Ya apa? Yang ada tuh kambing. Udah kasih kambing aja. Moga dia barkah. Kasih kambing sama Kiai. Di jalan ketemu tuh si Mamat sama si Udin. Kata Udin bilang, "Dari mana, Mat?" "Dari rumah Yai." "Tumbenan loh." Itu dia, bini yang ingetin. "Saya udah lama enggak sowan-sowan sama Yai. Mumpung hari guru, saya datang ke rumah Yai." Begitu. Kata itu dia, dongeng si Mamat sama Udin. "Terus, lu bawa apa rumah Yai?" "Ya nggak ada ya, saya bawa singkong ngebon di belakang rumah." "Terus sama Yai apa?" "Ya doa Yai." Malah pulang Bu Nyai ngasih kambing. Oh, kambing ya. Mulai si Udin mikir, ngasih singkong dikasih kambing. Kalau begitu gua bakal ngasih kambing agar ama Yai dikasih sapi. Orang singkong aja kambing. Kalau kambing sapi paling enggak. Begitu. Maka si Udin pun datang ke rumah Yai. Kata Yainya datang, "Udin, lama." "Iya Yai, maafin. Repot usaha sana sini jadi nggak keburu sama Yai. Jadi saya ketemu tuh sama si Mamat. Jadi akhirnya ya saya ingat juga sama Yai. Alhamdulillah Yai sehat. Saya juga sehat, usaha lumayan lah Yai." Begitu. Udah minta doa. Kata Pak Yai sama Bu Nyai, bininya, "Mah, apaan? Ini si Udin datang." Gitu. "Bawainlah." "Apa yang bawain?" "Itu singkong dari si Mamat yang ada." Ya udah kasih ke sama dia. Maka pulang. "Ini Mat," kata Bu Nyai, "dikasih apa?" "Singkong." Itu di tengah jalan endumel mulu hatinya si Udin. Gila, gua ngasih kambing, gua kira dikasih sapi. Orang singkong aja dapat kambing. Kambing dapat singkong gara-gara ngiri. Enggak tulus. Enggak kayak si Mamat. Begitu hidup. Enggak bisa. Tuh hidup. Jadi akan membawa ketenangan. Maka si tukang es tuh dibilang goblok, tenang akhirnya, dapat segala macam. Begitu. Enggak enak tadinya, ujungnya enak. Begitulah yang kita rasakan dalam kehidupan. Jadi kita pahami segalanya udah ada aturannya. Udah ada segalanya. Diatur. Apa aja yang Allah tentukan sejak dahulu kala pasti terjadi. Dari sebelum ada apa-apa udah ditentukan Indonesia bakal merdeka hari Jumat tanggal 17 bulan Agustus 45 jam 10 pagi. Yang ngumumin Soekarno sama Hatta itu ada dan gak bakal meleset. Begitu, nggak bakal meleset.
Makanya kalau kita dagang hari ini untung, ucapkan alhamdulillah ala kulli ni'mah. Kalau hari ini rugi, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Begitu. Kita ngobyek, hari ini gul, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli ni'mah. Ini udah di bibir, udah ketemu berkali-kali, gagal. Kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kita tidur sama bini, Allah kasih hamil, punya anak, alhamdulillah ala kulli nikmah. Kita udah nikah belum punya anak, alhamdulillah ala kulli hal. Hidup itu begitu, alhamdulillah, enggak boleh keluar dari mulut kita. Dan ini akhirnya orang demen doa. Doa itu bukan ngatur Tuhan. Itu yang agak paham. Doa itu adalah menselaraskan hati supaya mengerti yang diatur Tuhan. Itu doa. Jadi makanya Nabi bilang doa itu puncaknya penghambaan, puncaknya ibadah. Biar gampang, doa itu ibadah, doa itu ibadah, doa itu ibadah. Bisa ngomong begitu? 3 kali. Doa itu ibadah, doa itu ibadah. Ada ganjarannya enggak? Ada ganjarannya enggak? Ada wong ibadah. Ini nih, doa itu ibadah. Makin banyak doa, makin banyak ganjaran. Itu mau doa maksa Tuhan, maka enggak dikasih, ngambek, enggak ngerti takdir. Tahajud seminggu doang, habis itu berhenti karena proyeknya enggak gul. Ada yang model kayak begitu? Banyak enggak? Yang mana orangnya? Enggak hadir. Tuh begitu. Jadi dia ngambek. Sama siapa ngambeknya? Sama Allah. Parah enggak tuh? Allah yang diambekin. Jangan. Jangan. Tuh begitu tuh. Takdir tuh jalanin aja. Apa yang terjadi? Ujungnya indah. Ujungnya indah. Ujungnya indah, ujungnya. Ini saya mau dongeng nih sama antum semua biar tahu, karena banyak orang yang nanya mulu sama saya. Begitu, beberapa orang tak mumpung ngomongin takdir. Kita ngajar di sini nih lama, masih Kabupaten Tangerang. Tahun berapa, Cip? 2008, Bang? Masa? Enggak lah. 2010 pembentukan Tangsel. Iya, 2010. Kita jauh dari itu. Ngajinya aja Merebok. 2009. Masa 2009? Bang Adi begitu? Masa 2009 kan jadi Tangsel. Begitu, ada tol, ngajinya aja malam Rebo, lama malam Rebo, berubah jadi malam Sabtu, baru ada tol malam Sabtu, berubah jadi Senin. Saya aja ingat, masih hutan, masih belok. Saya dongengin. Tapi ini bukan untuk cari pujian, nyari sejarah. Lama. Saya ngajar di sini nih setahun lebih. Bukan jelek-jelekin, bukan. Artinya jangan punya konotasi jelek, jangan sama orang. Saya mau dongeng sejarah. Saya nggak dibagi uang tuh sama Bang Madul. Setahun lebih. Saya ngajar Merebok awalnya ngajinya. Siapa yang tukang bantu? Rohim.
Jihad, jihad. Begitu. Begitu. Tahunan. Ngajar-ngajar aja, emang saya mengajar mau hobi. Ini biar paham sejarah, dongeng sejarah. Lama. Tahun lebih. Nggak ada kendaraan kita. Maka dijemput tanpa jihad. Sampai kita punya kendaraan. Saya lupa tuh punya kendaraan tahun berapa itu. Hilang mobilnya hitam. Begitu ujungnya. Ada kendaraan, ini saya dongengin. Saya dikasih lah uang sama Bang Madul. Setahun lebih. Nggak dikasih uang. Nggak apa-apa, saya ngajak-ngajak Mam Rebo. Mam Rebo. Lama tuh. Mam Rebo tuh. Saya ada mobil. Kasih uang 50.000 buat sopir saya, Kuku dulu Pak Misni namanya, buat Kuku tuh. Begitu kita ngajar-ngajar, orang banyak usapin pundak kita, nanya ini bagaimana sambungannya, begitu. Kalau ente kayak begitu tuh ngajar gitu, nggak bertahun-tahun begitu. Itu sejarah, ada hubungannya. Ngapa tuh ujungnya Bang Madul begitu tuh? Bukan ngasih kita, wakaf sama Allah, kita suruh ngurus doang tuh selibat, begitu. Dan itu panjang, yang lain nggak kita ceritain nih, karena tahu itu Ocep tuh ada yang kurang enak. Itu tuh sejarah maksudnya. Masih hutan, Baji Rahmat aja belum lahir waktu itu. Belum di sini. Belum di sini. Belum ketemu saya, begitu maksudnya. Belum. Lama. 2015 lah proses ditebang-tebangin. Dari 2015 Bang Madul minta buru-buru dibangun. Duit dari mana? Begitu. Sejarah. Ada orang nanya dari sanak familinya, ngapa dikata diujuk-ujuk? Enggak, kata kita. Ada sejarahnya panjang dan kalamnya banyak panjang. Begitu. Tuh kayak begitu, tuh sejarah. Begitu. Kalau kita orang ini ngaji hobi aja, ngaji aja. Ngaji yang penting janjinya sehat. Kita kemarin kata si Isan banjir di Gari. Udah minggu lalu, nggak jalan mobil di depan. Balik aja, ya balik. Nggak keburu untuk muter, udah adzan depan Trisakti. Jadi takdir tuh nggak enak. Maka kalau orang tuh jangan banyak protes, tapi banyakin proses. Protes Allah tuh jangan banyak protes Allah. Gue udah tahajud, gue udah duha, gue udah ini. Mana? Ya Tuhan kayak anak buah kita, domel-domelin nama kita. Ada yang kayak begitu, banyak. Ini nggak bener nih tauhidnya. Yang kayak, wah Allah, ini pelan-pelan Bang Adi nih, biar dibenerin Bang Adi, dibenerin. Yang mantep nih, saya lagi ngajarin, maka pelan-pelan saya ngajar ini, nerangin takdir nih, biar kita paham alurnya. Kita urut Nabi Adam nih, kita balik nih biar ngerti. Nabi Adam makan buah yang dilarang. Makan buah yang dilarang, dosa nggak kira-kira? Dosa. Kenapa? Karena dilarang. Enggak. Karena Nabi Adam lupa. Qur'annya bilang begitu. Lupa. Nabi Adam lupa. Kata Quran, walaqad ahidna min ila adama min qablu fanasi walam najid lahu azma. Saya udah wanti-wanti Adam, jangan deketin tuh pohon apalagi makan buahnya. Dia lupa. Orang lupa dosa enggak? Nabi Adam. Cuman oleh kita penonton nih salahin. Adam nih salah apa bener? Makan buah tuh salah. Itu kita penonton. Tapi ama sutradara diacungi jempol.
berhasil. Orang pada nuduh salah mente. Maka Nabi Adam digaji oleh Allah jadi nabi dan rasul. Begitu. Itulah namanya itu Bang Bolot. Budek. Budeknya itu kira-kira diacungi jempol enggak? Kenapa? Berhasil membuat kita yang nonton pegel. Dia sih kagak. Emang begitu. Nabi Adam begitu. Nabi Adam walaupun lupa enggak nyalain Allah. Rabbana dzalamna anfusana. Apa tuh Rabbana dzalamna anfusana? Tuhan, gue salah. Coba. Padahal lupa, ngaku salah. Kita baru tahajud semalam aja nggak dikasih, udah Tuhan salah aja, kagak denger apa? Begitu Tuhan dikata budak sama kita. Padahal juga baru insaf baru kemarin, kita baru tahajud tuh semalam, begitu. Itu juga gara-gara mau tidur nggak bisa-bisa, gara-gara ini tagihan ini muncul mulu telepon siang malam. Tuh, akhirnya sholat malam. Bukan karena pengen deket sama Allah, karena apa? Tagihan. Ujungnya Tuhan yang mau disalahin. Kata Tuhan, gua tanda tangan kagak di kurnya. Yang tanda tangan siapa? Lah kita. Yang disalahin siapa? Nah ini nggak bener nih. Dandanin ini biar tenang. Begitu. Saya mau tanya, pernah dengar nggak ada monyet setruk? Ya? Halo, pernah dengar nggak? Belum pernah. Pernah dengar nggak ada monyet kena gula? Nggak pernah. Pernah dengar nggak ada monyet kena hipertensi? Enggak. Pernah dengar nggak ada monyet kena kanker payudara? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena monyet yakin semua yang Tuhan ciptakan manfaat. Keyakinan monyet, yang Tuhan ciptakan manfaat. Tuhan ciptain duren mesti manfaat, sebab bukan ciptaan kita, ciptaan Allah pasti manfaat. Tuhan ciptakan emping, manfaat. Tuhan ciptakan kopi, manfaat. Itu otak monyet. Karena otaknya bagus, tauhidnya sama Allah, maka enggak ngalamin penyakit. Pakai sweater kagak, tidur di luar, di pohon, begitu. Itu monyet. Kalau kita buruk sangka, kita lihat kopi asam lambung, buruk sangka Allah. Tuh kopi bukan ciptaan kita, ciptaan Allah. Kita lihat emping asam urat, ciptaan Allah dikata penyakit. Makanya Allah bilang, ana inda dhonni abdi bi, aku sih terserah pikiran hambaku aja. Kalau dia buruk sangka sama aku bahwa kopi mengandung asam lambung, saya bikin asam lambung. Kalau duren di pikirannya mengandung darah tinggi, saya bikin darah tinggi. Tergantung dia. Tuh begitu. Sehingga hidup sengsara amat. Gaji punya, deposit punya, kontrakan punya, warung punya, pensiunan punya, tapi hidup ditanya mau makan apa bang? Nasi putih, garam sama air putih. Ya Allah, sian banget. Tawarin kopi mau asam lambung, tawarin daging sapi mau kolesterol, tawarin kambing
Mau darah tinggi, emping, asam urat, duren, darah tinggi, sian banget, duit banyak, di dunia sengsara. Kalau nanti masuk surga aja mendingan. Di dunia sengsara tuh nantinya masuk surga kalau nanti masuk neraka cilaka 12. Udah di dunia sengsara, ujungnya sengsara. Mana kecil sengsara, waktu kecil makanan apa aja boleh, masalahnya duit orang punya. Bener nggak? Itu sengsara mana? Sekarang duit punya, makanan apa aja ora boleh, sengsara. Mau diterusin hidup sengsara kayak begitu, mau sampai kapan? Kenapa? Ya Allah. Ya Allah, mau ngapain hidup? Ya Allah, ya Allah, mau ngapain tuh hidup? Kita mati, tuh bini kita, mobil kita Alphard, Land Cruiser, kawin, bini kita mati, mana ama musuh kita lagi waktu hidupnya? Yang enak siapa? Lah, yang sengsara siapa? Ya sengsara. Mau ngapain hidup? Mumpung masih hidup, apa aja dimakan. Kata Quran, kulu, silahkan makan yang halal-halal, semuanya mengandung washrobu, silahkan minum yang halal-halal, semuanya mengandung manfaat. Wala tusrifu, jangan berlebih. Jangan makan durian 20, jangan begitu makan. Jadi jangan dibikin hidup sengsara, biar nikmat. Ngapain hidup susah amat? Begitu hidup, begitu hidup. Kalau tambah sehat mau begitu mendingan, penyakit mulu. Mau ngapain hidup tambah sengsara, mondar mandir rumah sakit. Itu pikiran kita. Kayak nggak ada kasih sayang Allah aja. Kayak kemarin perempuan ada yang ngasih kerudung, tergantung partainya apa. Partainya Golkar, kasih kerudung kuning, wah girang banget. Begitu dibela-bela. Ntar ada ngasih itu partai merah, kerudungnya merah. Partai biru, kerudungnya biru. Bela. Makasih, luar biasa tuh orang baik banget ngasih kerudung kuning. Padahal Allah udah ngasih kepala. Tuh kerudung biar kata ada 10 juga kalau kagak ada palanya, mau ditaruh di mana? Bener nggak? Lah, masa nggak ada makasihnya sama yang ngasih pala? Begitu. Hidup ini jangan dibikin sengsara, enak aja. Enak aja. Lihat orang tua kita dulu nggak neko-neko hidupnya. Orang tua dulu paling penyakitnya yang kita dengar encok, masuk angin. Tuh begitu. Iya begitu ya? Iya, enggak macam-macam kayak kita. Kita demen apa aja disimpan, ayam prosen. Lama. Ya itu karena lamanya ini disimpan. Jadi penyakit. Akhirnya muncul kolesterol. Daging simpen lama. Itu jadi penyakit. Percis kayak makanan. Bang gak mau sayang, ini dari Telaga Sampiran. Kira-kira jadi penyakit nggak? Lah penyakit. Waktunya keluar mau keluar aja. Hidup jangan dibikin sengsara, mau ngapain? Namanya kita korban iklan. Capek. Yang seneng hidup. Waktunya ngaji, waktunya kerja, waktunya mancing, udah. Iya, harus bahagia. Jangan dibikin susah hidup. Mau ngapain hidup?
Jadi banyak begini, banyak begitu. Orang bisa ngomong doang. Gitu. Oh, udah jalani. Pakai baju mah kalau ngukur baju di badan sendiri. Jangan bikin baju ngukurnya di badan orang, bakal kegedean kalau enggak kekecilan. Kalau pengen pas di badan sendiri. Kita gojek, begaulnya mah gojek. Coba ngobrol sama temen kita tuh yang gojek. Jangan ngobrol sama pembisnis, stres. Kita sama gojek, ngobrol sama dia di gardu. Bagaimana bang? Dia cerita panjang lebar, di hati kita nyengir. Gua kira gua doang parah. Parah dia. Tuh, gara-gara ngobrol. Parahan dia. Biar kita jangan terpuruk hidup. Ada yang mengatur. Dan Allah itu sebaik-baiknya pengatur. Jangan disetresin. Kalau hari ini bisnis gagal, berarti Allah mau beri yang lebih baik. Kalau hari ini bisnisnya goal, ini yang terbaik. Udah begitu aja hidup. Jangan dibikin puyeng, jangan Allah disalahin mulu. Gue udah baca sholawat yang berbusa. Dikata sholawat yang disalahin. Begitu, padahal itu aja bacanya ngebut banget. Sol. Begitu bacanya. Begitu. Enggak kayak Imam Bayyumi. Bayyumi kalau lagi males aja baca sholawat 100.000 sehari. Itu lagi males. Lah kita sungguhnya aja ora dapet. Udah begitu nyalain Allah. Parah banget nih manusia model begini. Allah disalahin mulu. Jangan. Allah kalau ditambah disalahin tambah sengsara kita. Banyak muncul penyakit capek. Pahami itu takdir. Pahami. Biar enak hidup. Biar enak. Kita disuruh berobat, ya berobat. Sembuh biar kena Allah yang ngatur takdir. Kita usaha. Kalau saudara usahanya itu online, pokoknya di otaknya closing enggak closing, yang penting posting. Begitu. Saya ajarin. Begitu. Pokoknya udah share aja. Begitu hidup. Jangan. Begitu. Itu masalah. Temannya bikin status. Ngata-ngatain gue. Kata dia, kalau dia tahu, disuruh kagak lu ngintip. Ngintipnya tuh disuruh enggak? Enggak. Itu masalahnya di hati kita. Mau ngapa? Ini yang jadi masalah. Jadi hubungan kita dengan Allah dandani enak. Kata Allah, nih Allah ngomong nih sama dunia, sama duit, biar gampang. Dunia tuh saya singkat duit aja dah. Ya dunia, ukhdumi liman khodamani. Wahai dunia, duit, lu kudu nurut ama orang yang mau berkhidmat kepadaku. Kata Allah, berkhidmat. Begitu. Tahu-tahu santri baca Yasin aja dapat duit aja. Begitu. Dapat duit mulu. Begitu. Sampai dia nanya, kalau boleh mau pemilu sabanari. Begitu. Biar begitu. Jadi kita jangan buruk sangka sama Allah. Baca sholawat 100 habis sholat, namanya ngajuin proposal. Proposal ya Allah, RT dulu, RW dulu. RW aja dicarinya lama. Begitu. Habis RW lurah camat, kan panjang prosesnya. Begitu. Itu mau baru juga tahajud semalam udah nyalain Allah mulu. Nyalain Allah. Begitu. Ada yang model kayak begitu? Enggak datang. Berarti ada orangnya. Iya. Gimana nih? Jadi apa yang Allah takdirkan pasti terjadi.
Yang Allah tidak takdirkan tidak terjadi. Maka kita kalau sholat disuruh baca Allahumma la mani'a lima a'taita, kagak ada yang bisa ngalangin. Kalau kata Allah gul wala mu'tiya lima mana'ta, nggak ada yang bisa ngasih kalau kata Allah kagak. La mani'a nggak bisa ngalangin kalau kata Allah kasih. Jangan sana orang ini gara-gara dia nih dagang baksonya depan rumah saya, kagak. No, lihat pasar Cipulir dagang baju muanya, yang ini beli. Tenang, kita cuman yang ada dagang bakso atu doang udah gusar. Ini yang kayak begini ada masalah. Lihat tuh Cipulir, apalagi Tanah Abang, berapa blok itu baju mulu. Yang enak maupun yang enak semuanya ditentukan oleh Allah, baik di bawah kendali kita maupun di luar kendali. Mana di luar kendali? Seperti gemeter, belum makan tangannya goyang, orang stroke tangannya goyang, itu mau dia bukan? Namanya idtirori, di luar kendali. Itu Allah juga. Allah juga. Maupun di bawah kendali kita, namanya ikhtiar. Kayak kita pengen untung, kudu dagang. Pengen panen, kudu nanem. Pengen sembuh, kudu berobat. Pengen punya anak, kudu nikah dan tidur. Nggak kawin doang. Habis dia kawin, dia tidur aja di musola As-Siddiqiyah, baca Yasin 40 kali. Bini kagak dikelonin, punya anak nggak? Lah kagak. Itu salah. Yang kayak begitu. Ini nih, kita harus pahami. Singkatnya, takdir itu tidak pernah ngalang-ngalangin kita, tapi takdir itu ngebuka tirai yang tadinya nggak ngerti. Kita ini jadi gubernur apa kagak? Nyalon, hasilnya nggak jadi. Oh, berarti kita emang takdirnya belum jadi. Udah gitu aja, nggak usah kita bingung. Begitu, udah kayak begitu aja hidup. Nggak usah kita puyang-puyang. Tapi masalahnya nih, banyak proyek-proyek pada mandek, bukan kita doang. Keluar dong, banyak yang mandek juga. Tapi kalau mau jujur, biar kata mandek proyek kagak jalan-jalan, sampai nih hari masih makan nggak? Makan berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso Malang belum di depan? Belum. Siomay, batagor, mie ayam. Itu sih bukan orang susah, enggak layak untuk ngeluh. Bersyukur, jangan ngeluh mulu. Enggak benar hidup ngeluh mulu. Mau ngapain hidup ngeluh mulu? Mau ngapain? Udah kayak kita paling benernya aja Tuhan, kayak anak buah kita disalahin mulu. Kan kita hamba tuh diatur. Tuhan itu Rob, ngatur. Lah kita kayak Tuhan, hambanya kita Tuhannya, ngatur mulu sama Tuhan. Ibadah tapi belum gul-gul, kencengin seseknya. Tadinya sholat duha 2 rakaat 12. Begitu hidup, kencengin tambah, jalanin aja hidup. Nggak usah dibikin puyeng dalam hidup, biar nggak stres. Begitu, stres itu ulah kita. Karena itu kata teman kita bilang, gua kalau dulu-dulu nih begitu, kalau ngalamin lagi puyeng nih begitu, gua main ke rumah temen. Alhamdulillah sekarang kah? Kenapa? Temen gua udah stres. Gua kalau main takut jadi stres juga. Enggak ada. Begitu. Jadi jangan. Kita bersyukur, banyakin baca sholawat. Nih sebelum kita tanggal 29 Desember Maulid Akbar reuni,
Baca tuh salawat yang dibagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Ya Allah, buka bagi kami dan bagi teman-teman kami semuanya segala usaha yang buntu, dagang yang buntu, pikiran yang buntu, rezeki yang seret, warung kayaknya susah amat, ini hidup kayaknya mentok banget. Buka ya Rob, baca aja yang dibagikan, baca aja sebelum ziarah sama waliullah Sidi Abdul Lahir. Begitu biar kita itu terus biar hidup enak, deketi Rasulullah enak, banyakin baca sholat biar nggak bingung, begitu. Yang bingung tuh otak kita, ngapa dulu gaji kecil cukup, pas sekarang gaji lumayanan kurang mulu. Ini ada masalah ini dalam pikirannya, ada masalah. Maka saudara percaya dah sama takdir, segalanya Allah mengatur. Kalau kita udah paham Allah maha mengatur, jangan mencampuri aturan Allah. Ikuti aja alur skenario Allah. Kita dagang iklan, begitu. Kalau saudara dagang dimasukin lagi sama teman grup, astagfirullah, jangan, alhamdulillah, ngiklan lagi. Begitu. Masuk lagi grup, ngiklan lagi, dan terus saja. Begitu. Orang miskin tuh jangan bosen ngetuk pintu rumah orang kaya. Lewat pintu depan nggak keluar, pintu belakang. Pintu belakang nggak keluar, pintu samping, gedor terus, masih kagak keluar. Kalau kita merasa hidup kita susah, buntu jalan rezeki kita, gedor pintu langit. Siang, nggak siang, malam, pagi, sore, kejar tuh Tuhan. Begitu tuh terus. Begitu. Ini pasti banyak salahnya, ngumpet mulu ini orang kayanya. Begitu. Jangan nyalain dia. Diketok rumah orang kaya, Waalaikumsalam, nggak ada, pulang, dapat duit nggak? Lah kagak. Kudu tambah kenceng getoknya. Kayak begitu. Tadinya tahajud 2 rakaat, 10. Begitu hidup. Tambah kenceng. Begitu. Jangan tambah kenceng ngeluhnya, tambah kagak dikasih. Karena jelek-jelekin Allah. Jangan. Kalau kita paham ini, hidup kita enak. Tuh lihat tuh Cina, bangun tuh Bintaro Jaya, Geraha Raya, apalagi itu macam-macam. Tuhan nih, saya membantu engkau, makhlukmu boleh lewat. Tuh jalanan tuh berapa hektar tuh yang boleh dilewati semua orang tuh. Padahal kita punya rumah juga kagak. Dilewati nama kita. Dia. Dan Allah udah janji, berbagilah, dengan berbagi akan dibagi oleh Tuhan yang maka bagi-bagi. Maka rumah yang tadi kagak laku. Dari Bintaro Jaya 1 sampai 2, 3, 4 sampai berapa deh itu. Kagak ngerti dah kita, banyak banget. Kenapa? Dia baik sama hamba-hamba Allah. Enggak kayak kita. Pagar kita geser lagi. Pagar kita geser lagi. Tadinya jalan tuh gede banget jadi kecil. Begitu. Kali yang tadinya berlebar-lebar kali hilang. Kan sering terjadi begitu tuh. Ya iya, ujungnya disalahin Allah aja. Begitu. Itu kayak ini ada yang masalah sama kita. Jadi lempengin tauhid kita. Yakini ada takdir. Kalau ada kita nyela-nyela orang, lalu dagang kita rugi, jangan salahin. Begitu. Kenapa? Kalau kita nanemnya berenuk, pengen buahnya duren, nemu nggak? Kagak. Jadi terus aja tanam duren, insya Allah buah duren dah, nggak bakal berenuk. Baca sholawat aja yang banyak. Yakini aja kudu mantep. Yakin, kudu mantep. Begitu. Betapa teman kita doanya salah, mantapnya luar biasa, manjur.
Ini keyakinan. Begitu. Setiap ada orang bisulan diusap dia meletus sembuh. Bisulan diusap dia meletus sembuh. Waktu kita datengin bang, bagi kita bawa gula, bawa kopi, minta dibagi amalannya. Ini baca nih Ji, baca. Apa ini dari Quran? Yang mana nih amalannya kalau untuk penyakit begitu? Walatal bisul hako, bisul. Ini buat bisul. Dia gak ngerti apa itu walatal bisul tuh. Cuman yakin, anjur. Begitu. Sampai nenek tuh yang bayi lahirnya kaki dulu, namanya nyungsang. Bener nggak? Nyungsang. Kita datengin juga, asal diusap dia perempuan mau lahir tuh, selalu selamat mulu. Kita datengin lagi nyai bagi amalan. Ini amalan Quran. Iya, mau dari mana ke bagi? Lu juga hafal. Begitu. Yang apa? Itu dia baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka, buka. Itu kebuka kata dia. Dia ngarang-ngarang sendiri, cocok-cocokan. Tapi yakin, manjur. Masa solawat yang kita baca enggak manjur? Itu bukan solawatnya. Hati kitanya kurang mantep sama Allah. Kurang yakin, kurang bulat. Mantepin sama Allah. Takdir itu Allah tergantung pikiran kita. Jangan buruk sangka, Allah maha baik. Banyak puji-puji Allah. Ngobrol dong malam 5 menit aja, duduk di sejadah ngomong. Jangan gak ngomong mulutnya. Ya Allah, lelah banget ini hidup ya Allah. Begitu, mana mikirin pinjol lagi, puyeng ya Allah. Bini minta baju lagi 5. Begitu ya Allah. Ya Allah, anak minta motor. Ya Allah, saya hambamu, saya yakin banyak dosa enggak pantas sebetulnya saya ngadu sama engkau. Banyak salah tapi kemana wong saya hambanya. Maafin kesan saya Allah. Tolongin buka ya Rob. Orang kafir aja kau beri. Masa saya yang tukang ngaji enggak diberi ya Rob? Beri dong ya Rob. Ngomong. Jangan kita ngobrol sama teman, aduh ampun banget dah, ampun, apaan yang kayak gitu. Kata Allah, gue dijelekin mulu, padahal badan udah gue kasih sehat. Mana temennya itu masuk Primeri Bintaro, udah 10 hari belum sembuh, dia dikasih sehat nurut. Salah dia, dipandang kurnia Allah duit doang, duit. Salah dia, padahal sehat, enak. Ini hidup. Biar jiwa kita itu bahagia. Jiwa kita bahagia. Ini yang paling penting. Singkatnya, percaya dah bahwa segalanya Allah sudah mengatur. Bahkan kayak model kita udah diatur. Nggak boleh model kayak begini lahirnya di Inggris, di Jerman, Perancis. Nggak bakalan bisa model begini. Udah kelihatan nama Allah dari jauh hari. Sebab apa? Kalau lahirlah dia di Eropa, yang model kayak gini kasih roti habis 5 kaleng, ditanya udah makan belum? Tuh belum. Yang kayak begini kebun kopi aja. Begitu. Yang ini mau Indonesia aja gitu. Ini makannya nasi. Udah gitu. Jangan dibikin susah. Hidup tuh nikmat. Pokoknya besarkan rasa syukur, jangan besarkan keluhan. Percaya sama takdir, semuanya diatur sama Allah. Jangan kita banyak stres, tenangin jiwa kita. Takdir itu untuk menenangkan kita. Orang kafir aja yang gak nyembah Allah dikasih makan nama. Masa ya kita yang tukang ngaji kagak diopenin. Kalau kata teman kita dari Betawi, ilokan. Ilok kagak dikasih. Begitu. Masalahnya kita ketika dikasih kufur nikmat mulu. Enggak bersyukur. Begitu. Enggak punya mobil, alhamdulillah naik mobil model macam apa aja. Udah naik. Enggak punya
kopi, kebon sih ada kebon kopi, ngopi mulu saban hari, udah kayak sholat 5 kali sehari belum ditambah qobli sama ba'diyah. Kalau diajak sama temen, mau ngapain lagi hidup? Hidup ini anugerah untuk disyukuri. Hidup ini bukan beban yang perlu disetresi, kagak, gak perlu. Dan saya pengen ngaji ini jangan tenangnya di musola doang, keluar aja puyeng lagi, ini masalah gitu, kagak nyangkut berarti, kudu nyangkut insya. Udah segini aja dah. Wallahu a'lam bishawab, nggak usah banyak-banyak.